Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya, amin. Dan senang sekali pemirsa, saya Vini Aliani bisa kembali membersamai teman-teman semuanya dalam program Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA. Kali ini saya ditemani oleh dua orang mahasiswi cantik nih dan juga berprestasi tentunya dari UHAMKA, yaitu ada Tiara Siva Ramadhani dari jurusan program studi PGSD. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya Tiara ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Tiara ini merupakan ketua umum dari UHAMKA Choir ya Tiara. Gitu. Dan juga Tiara ditemani oleh Revina Oktarianti, ketua pelaksana lomba atau biasa disapa Rere ya. Iya betul. Assalamualaikum Rere. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya Rere ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini kita akan membahas tema mengenai suarakan melodi dan prestasi bersama UHAMKA Choir. Jadi teman-teman dari UHAMKA Choir ini baru aja ikut lomba dan meraih prestasi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh cerita nih meraih juara berapa teman-teman? Rere, boleh kasih cerita nih seputar perjalanannya mengikuti lomba dan akhirnya menang. Silakan Re. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya udah ngundang kita. Alhamdulillahirobbilalamin. UHAMKA Choir di awal tahun ini ya mendapatkan prestasi untuk mendapatkan juara medali gold di acara National Folklore Festival yang diselenggarakan oleh FEB UI. Nah itu kalau dibilang perjalanan sih, lumayan menguras tenaga, pikiran dan perasaan sih Kak. Karena ya sebenarnya kita ambil nekat itu mah ya, karena awalnya targetnya bukan di bulan ini Kak, kita ada di bulan selanjutnya gitu. Tapi karena disemangatin sama pelatih kita, terus ternyata teman-teman kita juga kayak support banget dan benar-benar mau banget nih kita mau sekarang aja jangan ditunda-tunda gitu. Terus akhirnya aku diskusi juga sama ketua umum kan, kayak gimana nih Ti, kira-kira bisa nggak ya kita, terus kata Tiara, bisa Kak, ayo kita lanjutin aja, akhirnya bisa. Nah yang paling fun fact lah gitu, kita tuh cuma latihan 15 sampai 18 kali pertemuan aja. Nah, sedangkan kayak sedangkan aku kalau misalkan lihat teman-teman PSM lain, aku kan pasti agak deg-degan ya, kayak aku kayak stalker, kira-kira teman-teman PSM lain tuh lombanya latihannya berapa kali. Nah, ternyata ada yang udah 30 kali, sedangkan kita benar-benar nekat, udah ini kita bisa 18 kali pertemuan aja gitu. Itu sebenarnya yang perjalanan yang paling kayak ini serius nih kita 18 kali pertemuan gitu. Dinekatin ya. Dinekatin. Latihannya di mana tuh? Jadi di area kampus atau di mana? Kalau kita latihan tetap di sekitar kampus. Di lab seni. FKIP UHAMKA lokasinya. Tapi dengan 18 kali pertemuan ya bisa meraih juara medali emas gitu kan, juara 1 berarti kan. Ini gimana tuh persiapannya, dari kostumnya, dari suaranya, itu gimana nih Bu Ketua Umum? Ya, aku mau coba jawab tentang persiapan. Sebenarnya persiapan ini lebih ekstra dari kita biasanya yang suka latihan, dan mungkin kita juga sebelumnya sering mengadakan konser tahunan, tapi ini ternyata lebih dari yang namanya konser tahunan yang kita suka bawakan gitu. Terlebih sih kalau aku lebih ke perjuangan untuk di lagunya ya, karena ini meskipun kita judulnya folklore, memakai lagu daerah, tapi itu juga kita benar-benar dengan energi yang benar-benar sangat harus membawakan lagu itu dengan sebaik mungkin, kayak pendalaman lagunya, penjiwaan lagunya juga harus bisa masuk kepada orang-orang yang mendengarkan. Kalau misalnya kita mau menyampaikan makna dari lagu daerah ini, itu kalau menurut aku itu benar-benar perjuangan banget untuk menjiwai si lagunya tersebut sih ya. Iya. Kalau folklore kan berarti kompetisinya tentang lagu-lagu daerah ya? Lagu daerah. Lagu daerahnya itu ada berapa lagu daerah? Kalau untuk lagu daerah itu satu wajib untuk seluruh paduan suara mahasiswa, yang satu lagi lagu pilihan dari paduan suaranya sendiri. Jadi satu lagu wajib semuanya sama ya? Semuanya sama gitu. Apa tuh lagu wajibnya? Lagu wajibnya itu ada Laut Kidul. Laut Kidul dari mana tuh? Dari Banten. Banten. Oh, Banten. Kalau satu lagi berarti 2 lagu ya? Iya, 2 lagu. Yang wajib Laut Kidul, terus lagu pilihan yang kami pilih itu ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-Ampar Pisang. Iya. Wow. Have fun tuh lagunya ya. Iya, Gembira. sangat have fun. Have fun. Tapi ada nggak dari tim lain juga yang menyanyikan sama lagu
tambahannya? Oh, nggak ada Atau ya. kebetulan Alhamdulillah. nggak ada. Ya kebetulan nggak ada. sih. Alhamdulillah ya. Jadi cuma UHAMKA KOR aja yang yes, ampar-ampar pisang ya. Ya. Oke, nah itu berarti kalau untuk kostumnya gimana? Pakai kostum apa? Spesifiknya sih ya ke daerahnya ya kan, kalau ampar-ampar pisang itu dari Kalimantan Selatan gitu ya. Nah kita jadi emang nyari referensi kostum untuk yang dari Kalimantan Selatan, dan kita juga di sini nggak pure untuk kayak seluruhnya beli gitu, tapi kita juga bisa memakai dari apa yang kita punya gitu. Kita kan ada inventaris dari kostum-kostum, nah kita bisa mencocok-cocokkan gitu, mix and match dari kostum kita, dan jadilah kostum kita yang kita pakai saat lomba tersebut. Ya, jadi emang kita mau milih kita mau pakai kostum apa juga itu research dulu Kak, kira-kira karena kita si lagu Wajib itu Laut Kidul dan lagu pilihannya itu Ampar Pisang, jadi kita memilih untuk kayak kita pakai baju adat Ampar-Ampar Pisang aja nih, terus kita research dulu karena kita ada tim wardrobe juga kan, dan itu juga teman-teman kita, jadi kita sebagai peserta nyanyi juga, terus juga ada tim wardrobe yang ngebantuin, tapi itu dibantu sama kakak-kakak juga sih, kakak-kakak yang dulunya pernah UC, terus sekarang masih suka ngebantu-bantu kita. Nah itu kita research dulu ya, kira-kira motif songketnya tuh kayak gimana sih kalau dari Kalimantan gitu. Terus misalkan ada pakai bulu-bulu, nah itu tuh kayak gimana sih bentuknya gitu. Terus kalau misalkan kita sambil jalan atau sambil bergerak, kira-kira nyaman gak geraknya, segitunya sih Kak kalau nyari kostum tuh gitu. Berarti teman-teman sendiri ya yang create ya, maksudnya memadu padankan, bukan sewa atau terima jadi gitu, enggak, tapi teman-teman yang nentuin, terus teman-teman yang tambah-tambahin juga ya apa aksesorisnya gitu, jadi beda gitu ya, unik kostumnya ya. Memang ada berapa orang sih yang ikutan lomba dalam satu grup itu? Kalau kita Kalau kemarin kita 29. yes 29 sama konduktor jadi 30. Banyak juga ya paduan suara. Keroyokan kita. Keroyokan ya. Nah itu bagi-baginya gimana? Apa maksudnya strategi gimana nih? Apakah suara-suara itu dibagi, kan ada yang tinggi misalnya rendah, atau backing vokal gitu suara dua, itu gimana tuh? Sebagai ketua panitia nih, Tere. Kalau itu pelaksana. Kalau itu sebenarnya kan karena kita udah ada bagian-bagiannya nih dari awal audisi kan udah dikasih tahu kayak aku. Jadi audisi dulu ya? Iya, kayak semuanya, aku jenis suaranya kan alto, aku ngambil yang nada rendahnya gitu. Nah kalau Tiara kan sopran. Nada tinggi perempuan. Iya. Nah, jadi nanti di partitur tuh udah ada bagiannya Kak. Nanti yang bagian sopran nyanyinya di sininya aja ya. Terus yang bagian alto nyanyinya di sininya aja. Jadi sudah jelas gitu di partiturnya. Jadi aku nggak bakal nyanyinya bagian Tiara, Tiara juga nggak bakal nyanyi bagian aku gitu. Jadi udah fokus ya semuanya ya. Fokus di bagiannya masing-masing gitu. Ini ketika di audisi semuanya ikutan dari semester tingkat bawah sampai akhir atau gimana? Ditujukan ke siapa aja? Nah kalau UHAMKA KOR biasanya memang audisi untuk lomba tuh audisi Kak. Cuman kalau yang sekarang audisinya tuh pas mau masuk UHAMKA KOR aja. Nah yang sekarang karena tadi aku bilang kita ini agak nekat gitu. Nah jadinya kayak kita buka pendaftaran aja gitu buat teman-teman UC yang mau ikut lomba dengan apa ya, kayak dengan persyaratan dan dengan waktu yang sekian, persyaratan yang kayak gini-gini, kira-kira mampu nggak, yang merasa benar-benar mampu coba daftar gitu. Iya ya, pokoknya benar-benar komit ya. Karena betul. ini persiapannya mepet banget gitu kan, tapi harus maksimal gitu kan. harus maksimal. Dengan 18 itu harus maksimal, dan akhirnya juga dapat hasil yang maksimal ya. Alhamdulillah. Dapat medali emas gitu ya. Baik, Rere sama Tiara, kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda sinek, kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut lagi nih membahas tema mengenai suarakan melodi dan prestasi bersama UHAMKA KOR. Nah, teman-teman pasti seru banget ya, karena akhirnya ini periode angkatan tahun ini, berarti ini pertama kalinya ya ikut lomba setelah COVID lah ya. Iya, setelah COVID ya. Setelah COVID. Iya, dan alhamdulillahnya kan meraih nggak tanggung-tanggung ya, langsung medali emas gitu kan. Alhamdulillah. Dan pastinya ini ada hal-hal yang menarik nih. Hal-hal menarik apa nih yang teman-teman rasakan, alami, mungkin dalam persiapan ataupun mungkin pada saat lomba gitu. Boleh dari ketuanya dulu nih, silakan Tiara. Oke, hal-hal yang menarik. Banyak ya yang menarik ya? Banyak sih. Pastinya. Banyak banget yang menarik. Mungkin salah satunya itu hal menariknya itu
pas kita latihan itu kalau ada teman-teman yang telat itu suka bawa beng-beng. Kita ada aturan yang telat Enak banget. selama 5 menit itu 5 bawa menit. yang telat ya selama 5 menit tambah 5 menit itu bawa beng-beng 1, kalau tambah 5 menit lagi 1 gitu. Jadi nanti dihitung aja dia telat udah berapa menit. Gue jumlahin berapa beng-bengnya gitu. Ya itu sih kayak kenapa kok beng-beng gitu. Kayak kita kok bertanya-tanya kenapa beng-beng gitu. Sebenarnya Rekomendasi sih itu ya. rekomendasi ya. Rekomendasi dari pelatih kita karena juga nanti beng-bengnya itu pada akhirnya kita makan bareng-bareng. juga kan, Iya, iya. soalnya kan beng-beng itu kan coklat ya kan katanya coklat itu juga kan menaikkan mood gitu. Nah, kadang kita suka mungkin latihan ada yang moodnya suka Lagi kurang bete. atau mungkin karena ya latihan ada mungkin tekanan dari latihan dia bagaimana gitu. Jadi kita selesainya bareng-bareng makan beng-beng, bagi-bagi beng-beng yang tadi udah dikasih sama donatur. Donatur yang telat, beng-beng, yang iya, telat yang ya. telat. Berarti kalau telatnya sering nih dia jadi donatur tetap. Donatur Gitu. tetap, betul. Iya. Tapi kalau waduh nanti bisa ini juga nih bisa apa? Bisa bahaya gitu. Jadi harus benar-benar disiplin gitu ya. Untuk Iya. jangan sampai telat lagi. Gitu. Betul. Oke. Kalau dari Rere apa yang menarik Rere? Jadi pas lagi kita uji coba panggung, itu kan kita pokoknya hamin berapa ya uji coba tuh? Pokoknya hampir dekat-dekat hari H lah Kak. Nah terus pas lagi uji coba itu, kita kan dilatihnya benar-benar jor-joran banget ya. Kita juga latihannya kayak benar-benar menguras tenaga, mental, pikiran, lah semuanya. Terus di hari H tuh ada yang suaranya Suara error. Oh. Iya, suara Error tuh gimana, Apa Sarah? ya? Atau Jadi maksudnya sumbang? Jadi jadi gimana ya? Jadi kurang bisa melakukan teknik yang udah diajarin. Oh, iya, Kayak, iya. Terus dia jadi stres sendiri, terus nangis. Oh, Pas dia lagi iya, UCP iya. itu. Terus kayak dia udah bilang kan, Kak aku nggak bisa. Terus aku bilang, kamu udah telat kalau ngomong nggak bisa. Udah sampai sini, ini tandanya kamu bisa gitu. Terus itu jadi bahan lucu ya sekarang kayak nangis pas lagi. Gitu sih. Terus kayak apa ya? Kita tuh untuk yang namanya orang-orang kan kriteria cara belajarnya beda-beda kayak. Iya. Nah, apalagi kita dengan membawa 30 orang itu, pelatih kita tuh kayak muter otak banget gimana caranya supaya kita bisa paham apa yang udah diajarin kan Kak. Nah Iya. itu kita pakai semua metode buat kan kalau kita nyanyi Metode pokoknya apa aja, buka ya? tenggorokan, buka tenggorokan buka itu tenggorokan, iya, ya. kita kayak ngebayangin makan apel. Jadi termasuk juga dengan buka mulut yang lebar gitu ya biar suaranya buka tenggorokan bulat gitu, buka tenggorokan. lebar, terus corong gitu ya, Iya. masukin corongnya gitu. Iya. Oh itu tekniknya apa yang strategi yang dikasih sama si pelatihnya ya untuk benar-benar bisa suaranya itu mungkin keluar ya, jadi bulat, jadi kenceng gitu ya. Sih, Iya. gitu. Mungkin teman-teman ketika ini kan karena teman-teman ada yang baru ya, baru ikutan lomba, jadi mungkin ada perasaan kayak grogi atau gimana itu makanya tadi suaranya bisa hilang Iya ya. kayaknya sih, kayak gitu. Kita juga Iya. ya kayak gitu. Iya. Akhirnya ada apa disiasatinya dengan apa tuh? Apakah dengan makanan, minuman hangat atau dengan sugesti positif atau gimana? Kita lebih ke afirmasi positif sih, Iya. kayak masing-masing saling nguatin kayak udah sampai sini nggak mungkin udah nggak bisa gitu. Udah kecemplung gitu Iya, ibaratnya udah ya. basah, udah basah nih, udah tanggung ya. Terus kalau udah sampai sini kan artinya kita tuh udah terlanjur bisa loh, nggak mungkin ada kata-kata nggak bisa lagi gitu. Tinggal melakukan aja. Kayak apa sih usaha kita tuh Allah tuh pasti tahu apa usaha kita gitu. Dan sih kita saling ngeyakinin kayak gitu sih. Iya. Pelatihnya dari mana? Dari alumni atau dari mana? Kita ada pelatih dari luar itu. Dari luar ya. Sebenarnya mau dari mana juga aku bingung sih Kak, soalnya banyak banget kayak dari Twilight gitu. Maksudnya kayak sumber prestasi pelatih kita alhamdulillah sangat-sangat luar Bagus. biasa. Jadinya mau disebutin dari mana itu wah sangat Sangat banyak. banyak. Iya. Berarti ini sangat tepat ya pemilihan untuk modal dasar untuk teman-teman ini bisa tampil ikut lomba karena dengan memilih pelatih yang tepat itu tadi kan. Alhamdulillah. Jadi banget sih. tahu banyak teknik ya kan, banyak strategi-strategi nanti yang bisa dikeluarin dari jurus-jurusnya ya. Gitu. Nah, kalau tadi terkait itu kan tadi pelatihnya kan banyak ngajarin tuh ya. Tentang apa buka tenggorokan, itu aku baru tahu nih, ini itu kayaknya istilah buat di anak-anak paduan suara kali ya, buka tenggorokan gitu. Itu ada strategi apa lagi mungkin yang diajarin, yang ditanamkan sehingga akhirnya bisa nih teman-teman nih melaluinya dan berhasil gitu. Oke, jadi itu sebenarnya pada inti strateginya itu adalah
percaya diri sih ya, percaya diri. Juga fokus. Fokus karena kita kan udah ada pembagian per jenis suaranya, kayak tadi ada alto, ada sopran, lalu yang laki-laki ada tenor, ada bass gitu. Jadi emang nggak boleh dilarang untuk ke distract antara satu sama lain, harus megang nadanya sendiri, megang jenis suaranya sendiri gitu. Oh aku segini, tapi temen aku yang alto segini, nggak boleh ikutin kayak gini. Meskipun emang dalam kita dalam paduan suara suka ada pikiran kayak gini, ini nada dia enak lagi. Nada aku kayaknya ada itu aja deh gitu. Kayaknya aku cocoknya ini deh Kak gitu. Dengan teman-teman yang seberang, kok bagian situ enak sih, kok bagian aku nggak enak gitu kan. Susahnya tinggi kan, susah ya punya suara tinggi gitu. Nah itu sih maksudnya itu benar-benar sangat-sangat menjadi tantangan yang bisa dimasukkan sebagai strategi gitu. Jadi kita harus megang apa yang udah kita pegang gitu, jenis suara kita, nada kita, segimana di partiturnya tuh kita harus pegang gitu. Harus udah nurut aja ya, apa yang ditentuin, sudah ditentuin kesepakatan sama pelatihnya apa. Iya, itu betul. nurut aja terus fokus. Dan fokus. Udah betul. jangan ke distract, jangan liatin orang lain gimana gitu. Iya. Apalagi mungkin ketika pas lomba, mungkin kita kan biasanya ada urutan ya. Iya. Kalian urutan keberapa nih? Oh, Begitu. ini nih yang serunya. Wah, seru banget. Kan biasanya suka ada ngeliat peserta-peserta yang duluan Iya. kan. Nah, itu kan mungkin bisa mempengaruhi gitu ya. Itu aduh ini bagus, aduh ini kita gimana. Nah, itu gimana Nah, tuh? ini gongnya. Nah, ini gongnya Kak. Gongnya gimana? Kita Urutan ke pertama. satu Pertama. Kak. Iya, urutan pertama lagi. Jadi tapi ya ada plus minusnya sih. Ada. Jadi bisa fokus nggak ke distract sama penampilan Iya, orang lain betul. ya. Sebenarnya ya kalau lebih ke penampilan kita nggak ke distract karena itu, tapi kayak pas lagi pemanasan kan kita urutan pertama banget nih. Iya. Kayak kita dengar wah sebelah sini lagi pemanasan, sebelah sini lagi pemanasan. Nah itu benar juga yang kata Tiara tadi, harus fokus di hari H pun juga kayak gitu, kayak kita dengar sebelah sini lagi pemanasan, sebelah sini juga lagi pemanasan. Udah pokoknya fokus apa yang udah kita latihanin kemarin gitu. Kayak udah sampai panggung itu yang udah kita latihan. Pokoknya jangan sampai terkecoh sama kanan kiri ya kayak gitu. Iya, jadi pede, fokus aja, fokus bisa ya. Apalagi nomor Yakin. satu gitu loh. Nomor satu lagi tampilnya ya. Harusnya lebih kayak nunjukin, nomor satu nih. Iya. Gitu. Penuh bismillah lah itu mah gue. Bismillah ya. Iya ya. Apalagi terus dari pengalaman atau mungkin pas saat-saat latihan gitu yang menjadi strategi kunci kemenangan nih dari teman-teman semua. Oh ya, kalau menurut aku komitmen sih Kak, itu Nah, yang utama komitmen, juga iya. setelah Betul. percaya diri dan Percaya fokus diri. itu. Karena kayak dari awal tuh pokoknya karena tadi aku bilangnya itu mepet banget persiapan segala macam. Pokoknya kunci utama adalah komitmen. Kayak dari awal juga kita udah sertakan kayak peraturannya harus gini. Pokoknya nggak boleh ada yang telat lah kayak gini. Yang tadi telat beng juga itu salah satu upaya kita ya supaya itu juga Disiplin. dibantu pelatih juga kayak coba gimana kalau misalkan kita kesepakatan nih yang telat 5 menit bau beng-beng, begitupun kelipatannya nanti bau beng-bengnya lebih. Nah sampai di akhir-akhir mungkin udah pada capek juga sih Kak, kayak kita ada beberapa minggu ya sebelum hari H tuh kok kendor semangatnya, kok kendor. Nah itu kita iniin lagi lah, kita strategi kita juga kita pakai evaluasi lagi. Itu di tengah perjalanan tuh kita sempat ada evaluasi ya kayak betul. ini dari masing-masing jenis suara tuh kira-kira gimana persiapannya, terus apa yang jadi kendalanya, jadi kita bisa saling tahu, bisa saling menilai gitu-gitu sih Kak. Saling Terus, support ya. jadi di situ Saling ngasih juga saran juga betul. bagaimana mengatasinya. Jadi sempat di tengah-tengah agak sedikit mengendur, tapi akhirnya dinaikin Bangkitkan lagi, lagi. digas lagi ya. Akhirnya teman-teman komitmen ya untuk bisa ikut semuanya ya. Iya. Baik, jadi kuncinya itu tadi strateginya ya, harus percaya diri, karena itu mental tuh yang pertama ya. Iya, betul. Percaya diri, fokus, udah jangan lihat kiri kanan, jangan kepengaruh gitu. Dan komitmen nih yang udah tadi 30 orang ya. Ya, Harus 30 komitmen latihan dan hari H-nya juga benar-benar hadir lah ya, prima gitu. Baik teman-teman, seru banget ceritanya tentang pengalaman ikut lomba dan berhasil meraih juara medali emas. Nah, kita akan break sejenak ya, kita simak dulu nih yang berlewat ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama Uhamka. Kita lanjut lagi nih, bahas ngobrol-ngobrol dengan Tiara dan juga Rere. Nah, tadi seru banget ya perjalanan dan juga perjuangan kalian nih untuk bisa meraih prestasi dengan paduan suara Uhamka ini. Nah, kira-kira kalau tantangannya apa aja nih dalam kalian juga persiapan, latihan gitu kan, karena tadi latihannya kan 18 kali. Nah, berarti 18 kali ini nih
Dalam berapa bulan nih kalau dijabarin gitu? Itu tuh kurang lebih cuma satu bulan. 1 bulan. Iya. Berarti intensif banget ya. Iya, Berarti seminggu betul. berapa kali tuh? Seminggu normalnya 3 kali, 3 tapi kali. suka lebih. Iya, suka lebih itu. Suka lebih. Berarti seharinya berapa jam? Berapa jamnya? Pastinya lebih lama dari durasi kita. Latihan Suka biasa latihan ya? biasa gitu, lebih padat juga kegiatan di dalamnya, latihannya gitu. Nah, tantangannya itu gimana tuh? Sama teman-teman latihan gitu kan dalam waktu 1 bulan benar-benar digenjot gitu. Ya, tantangannya itu ada pada waktu sih ya, waktu karena itu waktu itu juga di awal latihan itu bulan Januari akhir itu kalau nggak salah kita UAS ya, akhir-akhir UAS. Nah itu udah mau akhir-akhir UAS dan akhir UAS liburan. Nah itu nih waktu liburan kan biasanya yang kita pakai buat healing, jalan-jalan dan lain-lain Jalan-jalan, sebagainya. main-main. Iya gitu. Kita tapi make buat latihan ini gitu. Jadi buat teman-teman juga yang emang latihan ini gimana ya? Waktu liburannya jadi kita curi. Jadi lebih padat jadwalnya sama latihan. Itu pulangnya suka agak lebih lama dari biasanya. Dan juga kalau misalnya kita latihan di weekend itu latihannya lebih panjang dari waktu biasanya kita latihan di weekdays. Jadi weekend udah di-tekin ya? Iya. Gak kemana-mana tapi latihan ya? Iya, betul. Jalan-jalan, main-main nanti dulu. Di-skip dulu deh nih ya. Healingnya, Latihan karena dulu. healingnya kita latihan. Healingnya Iya, latihan kita ya. latihan malah Healingnya kita sekarang. nyanyi. Iya, nyanyi. Latihannya tadi kan di 2 tempat ya? Outdoor sama indoor? Iya itu kalau tempatnya iya kadang kita di indoor, di indoornya tadi yang kita bilang di lab seni FKIP. Lalu kalau misalnya kita di outdoor biasanya di lapangan futsal. Ya karena kita kan juga emang membiasakan suara kita karena kita suaranya ini bakal beda kalau misalnya kita latihan di tempat yang indoor sama yang di outdoor gitu. Dan ternyata awal-awal latihan di outdoor tuh wah kayaknya kurang banget ini kok nggak kayak kenceng kita ya. Power kita tuh kayak kurang gitu. iya gitu ternyata emang yang harus diubah powernya kita bukan ruangannya yang harus diubah gitu Powernya. gitu karena Mau kita di dalam atau di luar Iya. jadi tetap bagus. harus tetap sama powernya gitu karena kita kan nggak tahu gitu keadaan saat di panggung nanti bagaimana nggak semestinya kayak kita biasa latihan di lab seni gitu jadi emang harus pembiasaan buat pindah-pindah tempat dari indoor ke outdoor ke semi terbuka juga ya semi indoor juga pernah kita jadi itu sih ya tantangannya ya. Ya, terus teman-teman survei juga nggak? Kira-kira surveinya itu berapa berapa gitu survei untuk lokasi lombanya? Atau langsung datang aja ketika lomba gitu nggak tahu tempatnya kayak modelnya seperti apa gitu areanya. Oh kalau itu tuh sebenarnya kayak kita pas latihan di outdoor itu karena kita udah nyoba untuk uji coba panggung. Oh udah uji coba Jadi panggung. setelah uji coba panggung di tempat lomba kita, baru kita diarahkan untuk sama pelatih kita kayak kita latihan di outdoor ya, gitu. Terus coba. pas latihan di outdoor juga dibantu sama pelatih sih kak, kayak Itu di sini hamin cocok berapa gitu. tuh ketika uji coba panggung dan tahu oh panggungnya seperti ini ya, apa nih yang perlu ditambahin lagi nih pada saat latihan nih gitu. Hamin berapa tuh? Seminggu. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu deh gitu. Wow, seminggu atau 2 minggu ya, mepet juga ya. banget sih kak. Tapi akhirnya dapet ini ya, jadi dapet insight gitu ya. Iya. Ih, Iya, yang kayaknya ada yang perlu ditambah juga nih latihan di outdoor dengan ngecek lokasi lombanya ya, area panggungnya. Betul, alhamdulillah. Iya. Apalagi terus tantangannya? Rere apa Rere yang Rere temuin? Oke, kalau menurut aku sih karena kita bawa 2 lagu daerah yang berbeda, maksudnya kayak vibes-nya tuh berbeda banget. Kalau Laut Kidul lebih ke slow, santai gitu. Sedangkan kalau Ampar-Ampar Pisang yang diaransemen oleh Kavatara nih lebih apa ya? Sangat dinamikanya tuh Semangat, iya, gitu ya. semangat. Terus ada part dimana kita harus lebih pelan lagi, lebih lagi. itu benar-benar kayak diayun banget kayak di lagu itu gitu. Nah itu sih menurut aku yang kayak tantangannya. Terus juga kan itu daerah yang berbeda ya. Nah kalau kita bawain lagu folklore itu kita harus belajar logatnya juga kak.
Oh, jadi sampai logatnya juga iya, ya. jadi Tapi kita di nyanyian di lagu, Iya, di logatnya lagu itu. ketara gitu. Ya, Jadi kita- harus kelihatan. Oke itu Iya. jadi tantangan banget sih Kak saat Unik itu. ya, tantangan banget. Ngomong aja susah, apalagi Iya. pas Dinyanyikan. nyanyi. Iya. Gitu. Jadi harus logatnya juga ya selain itu. Kita belajar ngeja apa sih ngeja liriknya satu Ngeja persatu. kata satu Kan persatu. lagu Banten kan pakai bahasa Sunda ya Kak. Iya. Yang lagu Laut Kidul itu kita ngeja satu-satu Kak liriknya. Terus begitupun yang ampar-ampar pisang ya. Kayak ada beberapa yang kita harusnya ampar-ampar pisang jadi kita ampar-ampar gitu. Jadi itu kayak ini kurang tepat nih kalau kayak gini gitu. Jadi kita belajarnya kayak gitu. Jadi bener-bener ampar pisang gitu. Iya, Iya. Dan juga lagu ampar-ampar pisang yang kita bawakan itu sebenarnya nggak kayak yang kita biasanya nyanyi waktu kecil, waktu SD gitu. Kak. Oh ada beda, ada ini apa sih namanya modifikasi ya? Karena Atau sudah di kebaruan, aransemen sih. aransemen, Iya. ya. Dan juga kayak ada liriknya yang ternyata sebenarnya kayak gini loh, kayak lirik apa ya? Mangga lepok. Mangga Kalau dulu kita lepok. kecil taunya mangga lepok. Nah, di Betul. sini mangga lepok. Itu kita jadi kayak wah, ini adaptasi baru nih. Dulu kita nyanyi kayak gini, ternyata sekarang kita nyanyi kayak gini, harus kayak gini sekarang, jangan kebawa kayak dulu lagi gitu. Nah itu kali itu yang bikin menang ya. Waduh, Karena itu waduh. unik tuh, bagus tuh ya. Tadi mangga lepok. Iya ya. Nah kalau ketika pengumuman, apakah dikasih tahu juga nih sama Dewan Juri poin-poin yang buat tim kalian nih menang nih dari produser Uhamka Khoir? Kalau spesifiknya sih enggak ya. Jadi secara general Secara kayak general. sama kayak tim-tim lain gitu loh Kak. Jadi kayak langsung dikasih tahu general aja. Jadi yang bisa maksudnya yang bisa bikin poinnya itu agak lebih tinggi mungkin ya. Jadi karena tadi perbedaan dinamika lagu itu, kalau yang Laut Kidul kan dia lebih slowly gitu. Nah terus kalau misalkan yang di lagu Ampar-Ampar Pisang kita lebih kayak wah semangat banget. Jadi itu penilaian juri yang kayak oh paduan suara ini tuh bisa nyanyiin lagu yang santai, bisa nyanyiin lagu yang upbeat juga ya Iya. kayak gitu. Jadi penilaian yang Karena beda agak- ritme dan beda karakter ya, beda karakter lagunya, warnanya juga Penjiwaannya. beda gitu, penjiwaannya. Jadi dua-duanya bisa nih, iya, bener jadi penilaian gitu. juri seperti itu mungkin. Nah, ketika teman-teman akhirnya diumumkan nih menang, itu gimana tanggapannya dan gimana juga nih merayakannya gitu? Tanggapannya ya, Gimana? udah nggak bisa berkata-kata Iya sih. sih Kak, itu nggak bisa kata-kata banget sih. Soalnya Pastinya ya. awalnya tuh kita kan ada target ya, targetnya nggak setinggi ini gitu. Tapi kita usahakan usaha kitanya yang lebih tinggi dari target kita saat itu. Terus pas lagi pengumuman, yang Itu dari berapa peserta sih? berapa ya kalau nggak belasan sih Kak, belasan. Ada babak semifinal atau langsung diumumin? Langsung. Langsung. 3 besar jadinya. Atau berapa? Jadi ini tuh pakai nilai gitu loh Kak. Pakai Jadi nilai. kayak 80 sampai 100 itu dapatnya gold. Nah, alhamdulillah kita masuk kategori yang emas yang gold. Emas yang gold. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah banget. Nah terus kalian merayakan kemenangan kalian tuh gimana? Merayakannya ya. Apakah nanti dengan target selanjutnya ataupun juga nanti kalian duplikasi untuk ke teman-teman yang lain untuk ikut-ikut lomba yang serupa gitu? Gimana? Kalau itu sih kita pastinya kayak udah di announce juga di awal. Ini tuh langkah awal ya teman-teman. Jadi kita otomatis punya target lagi. Itu kita merayakannya tuh dengan kita buat target lagi gitu. Dan dengan tidur. Itu kita habis pengumuman ya baru sampai bis. Alhamdulillah langsung pada bisa tidur Kak. Udah lega ya? Iya. Udah plong tuh Mereka kayaknya. yes, itu Iya. aduh kasihan sih sebenarnya itu belum pada ya belum stres juga sih Kak, kurang capek. ya demi untuk ngejar target kan, demi untuk perform yang bagus. Yes, alhamdulillah semuanya kita punya tanggung jawab yang sama dan apa ya punya pas di hari H juga mengeluarkan energi yang sama. Terus udah akhirnya bisa tenang juga akhirnya itu tidur. Bisa tenang, akhirnya di bis. perayaannya dengan istirahat Iya, ya. dengan istirahat. full gitu tidur ya. Selain tentunya dapat medali ya. Iya. Ya, nah ngomong-ngomong medali nih, ada medali nih di depan. Ini boleh cerita ya, tapi simpen dulu ya. Kita bahas di segmen selanjutnya. Kita lihat dulu nih yang pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama Uhamka. Lanjut lagi nih, kita bahas mengenai kemenangan dan juga prestasi yang diraih oleh Uhamka Khoir. Nah, pemirsa seperti yang tadi sempat kita bahas, ini ada medalinya nih yang selama ini dituju ya, yang selama ini diperjuangkan. Betul. Ini boleh cerita nih Ibu Ketua ini Tiara tentang medali ini
dan diperlihatkan, dipamerkan ke pemirsa. Akhirnya jadi payahnya ya perjuangannya membuahkan hasil. Iya. Langsung pegang aja nih ya. Boleh. Kalau keinget medali ini beneran langsung keinget di hari H gitu ya. Ingat panggung gitu ya. Iya, keinget panggung beneran kayak keinget kayak perjuangannya gitu. Tiba-tiba medali di depan mata gitu. Alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Iya, sebenarnya kalau misalnya cerita sih ya, kita itu pas lagi latihan dan juga UC itu kan ada jargonnya. Jargonnya itu Olympic Spirit. Jadi setiap kita ada kegiatan, event apapun gitu. Kalau misalnya kita bilang UHAMKA Choir, jawabannya Olympic Spirit. Nah, di sini pas latihan itu pelatih kami ya namanya Abang Charles. Abang Charles ini tuh selalu tiba-tiba menghubungkan gitu sama jargon kita yaitu Olympic Spirit gitu. Nah, saat kita udah memaknai Olympic Spirit, ternyata apa yang kita maknai sekarang lagi kita tujukan nih, lagi kita ikhtiarkan, dan inilah buah dari Olympic Spirit kita. Ya, yang selalu kita sebut-sebut gitu, dan ternyata emang benar omongan itu adalah doa. Ya, kita selalu bilang Olympic Spirit, Olympic Spirit. Kita dapet ini Olympic Spiritnya kita, gitu. Ya, jadi spiritnya ini benar-benar udah dapet sekarang di genggaman kita, gitu ya. Amin. Jadi benar-benar ini spirit semangat kemenangan ya. Iya. Olympic spirit, karena kan Olimpik kan Olimpiade seperti itu. Terus semangat spirit juga semangat untuk meraih prestasi gitu kan, meraih menjadi juara gitu. Akhirnya terbukti nih dari yang digaung-gaungkan ya sama kakak pelatih tadi ya, Bang Charles ya. Bang sama Abang. Iya, alhamdulillah. Rere ada tambahan terkait medali? Sedikit aja sih sebenarnya. Kita sebenarnya terima kasih banget ya sama Abang karena Abang tuh benar-benar yang ngebantu kita untuk saling terikat satu sama lain gitu loh Kak. Kayak tadi Olympic Spirit itu setiap latihan kita kalau udah selesai tuh selalu jargon gitu ya. Terus Abang juga yang ngasih tahu selalu bantu sadarin kita lah gitu, ibaratnya kayak kita punya jargon yang sangat luar biasa artinya loh, yang sangat luar biasa maknanya loh. Benar kata Tiara tadi, kayak kita dengan jargon itu sebenarnya kita sedang ada tujuan yang ingin kita usahakan, ada spirit yang harus kita gebu-gebukan gitu, dan bener aja gitu. Akhirnya kita coba sama-sama maknai lagi Olympic Spirit itu apa. Kenapa kita harus mengucap Olympic Spirit setelah latihan, setiap kita langitkan doa-doa kita itu untuk apa gitu ya. Inilah akhirnya jadi ya. Itu jadi afirmasi ya yang masuk ke relung hati. Jadi masuk ke alam bawah sadar ya secara langsung. Baik ya. Selain itu untuk dukungan dari orang tua ataupun mungkin juga dari kampus gimana teman-teman? Wah, luar biasa juga sih. Dari proses kita kan juga di awal tuh pendaftaran kita menyertakan surat perizinan orang tua Kak. Karena kan dengan peraturan yang tadi agak ketat juga ya, kita butuh persetujuan orang tua. Iya. Terus alhamdulillah orang tua dari teman-teman juga menyetujui, juga support gitu. Terus kampus juga alhamdulillah banget ya, kita disediakan fasilitas, tempat latihan yang nyaman. Terus untuk kesana kemari juga kita kan pakai bus kampus. Bus kampus, alhamdulillah. Jadi transportasinya difasilitasi ya. Betul. Baik. Nah, selanjutnya harapannya nih ke depannya untuk UHAMKA Choir, dan juga mungkin ada target-target yang akan kalian teruskan juga ke adik-adik lainnya yang belum ikutan lomba. Seperti apa nih? Dari Tiara dulu. Ya, kalau untuk harapan juga sekaligus target ya. Jangan berhenti sampai di sini. Ini kita di sini ini adalah langkah awal, sama kayak yang tadi Kak bilang, ini adalah langkah awal. Kalau misalnya ada langkah awal, pasti ada langkah selanjutnya, langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi langkah awal itu bukan berarti kita berhenti, tapi untuk terus melanjutkan. Jadi kita ini aja kita bisa. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya kesempatan, punya waktu lagi, kita pasti bisa untuk mengejar yang lainnya. Gitu. Baik, jadi akan dinanti ya untuk prestasi-prestasi selanjutnya, insya Allah. Amin, insya Allah. Ya, Rere, apa Rere harapannya? Harapannya pastinya semoga kita selalu punya rasa yang rasa selalu ingin berprestasi sih. Kalau misalkan diri kitanya mau, niat, pasti akan terjalankan bagaimana caranya lah gitu. Pokoknya terus buat teman-teman UC juga ke depannya, semoga semangatnya tuh terus ada, terus bisa saling support terus, karena kita nggak tahu ya Tiara mungkin lagi kenapa pas latihan gitu. Jadi pokoknya saling support terus.
Saling pengertian juga. Iya betul, saling pengertian. Terus saling ngajarin sih. Iya benar. Saling ngajarin. Terus Saling backup ya. pokoknya harapan aku semoga UHAM Choir bisa terus saling dalam segala hal. Amin. Saling dalam segala hal. Amin. Karena tadi prestasi udah disebutin sama Tiara. Iya. Jadi kompak ya. Yes. Jadi solid nanti. Mantap, baik. Nah, selanjutnya juga ini boleh kasih tips ataupun juga pesan-pesan nih ke pemirsa, ke teman-teman yang ingin meraih prestasi dan meraih hal-hal yang mungkin tampaknya ini sulit gitu, tapi bisa gitu kan, teman-teman bisa membuktikan kan ya. Ya, silakan dari Rere nih tips-tipsnya. Sebenarnya aku tahu sih teman-teman UKM lain pasti punya rasa yang sama lah kayak kita, punya rasa ragu atau kayak gimana, dan teman-teman UKM yang lain juga prestasinya luar biasa juga Kak, mantap lah pokoknya. Cuman untuk kalau dari tips dari aku, pokoknya yang penting diri sendirinya mau aja dulu. Kalau dari sendirinya mau, kita niat ikhlas, itu insya Allah tuh banyak ngasih jalan gitu buat kita. Terus yang penting setelah kayak misalkan kita, aku mau menjalankan dengan ikhlas, lakukan aja pokoknya gitu, lakukan. Kalau misalkan melihat perjalanan untuk meraih prestasi, nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Manusia kan hidup pasti ada masalah ya, gitu. Cuma baik lagi ke tujuannya untuk apa gitu. Pokoknya apapun itu baik lagi ke tujuan. Kalau misalnya tujuan kita untuk menang, pasti usaha kita tuh juga bakal jor-joran banget untuk menang gitu. Segitu sih tips dari aku. Iya, jadi tipsnya intinya tekad dan juga sama apa tadi satu lagi lupa, tekad dan juga niat ya. Ya, tekad dan niat ya yang utama. Baik, kalau dari Tiara gimana? Kalau dari saya ikhtiarkan. Ya, karena meskipun kita pasti sebagai manusia kalau misalnya punya tujuan, ya benar pasti ada kepikiran, nanti selanjutnya gimana ya? Aku bisa nggak ya? Ini aku bakal ketuju gak ya apa yang mau aku tuju? Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa, kita mau, kita ada kemauan, kita ada usaha, kita bisa. Kita yang penting ikhtiar dulu aja. Nanti hasilnya insya Allah kalau misalnya ada jalan, kita langitkan doa-doa kita, nanti Allah kasih yang lebih indah. Baik, Ya, amin. Jadi ikhtiarkan ya. Dan juga action ya, action tadi kata Tiara dari Rere tadi action dan juga tekad. Tiara juga ikhtiarkan termasuk juga action ya. Jadi usaha aja itu dulu, usaha yang terbaik. Insya Allah nanti hasilnya akan mengikuti usaha kita ya. Dari Allah juga nanti dibantu. Yes, betul. Iya, bismillah. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Rere, terima kasih Tiara juga. Sukses terus ya, dan selamat juga ya atas prestasinya nih. Prestasi buat UHAM Choir setelah COVID ya, bisa membuktikan berhasil meraih prestasi, nggak tanggung-tanggung, langsung medali emas ya. Semoga bisa terus meningkat prestasinya, kan, dan semakin baik lagi ke depannya. Amin. Masih baik ya Kak. Baik, sama juga makasih juga. Dan pemirsa TVMU, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kita, dari Rere dan juga Tiara. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan juga pencerahan untuk kita semua. Dan kini sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama kedua narasumber, Rere dan juga Tiara, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.